Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 14 ayat 27 sampai dengan 29. Matius 14 ayat 27 sampai dengan 29 saya baca. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di perikop ini menceritakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini adalah Yesus berjalan di atas air. Tapi ayat yang tadi kita baca, ternyata tidak hanya Yesus yang bisa berjalan di atas air, tetapi Petrus pun, Rasul Petrus, manusia seperti kita, juga bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, cerita ini sebelumnya adalah diceritakan bahwa Yesus melakukan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, melalui 5 roti dan 2 ikan. Yesus melakukan mujizatnya sehingga masyarakat banyak itu, orang-orang banyak itu dapat terpuaskan oleh makanan yang mujizat yang Tuhan sudah kerjakan pada waktu itu. Setelah Yesus mengadakan mujizat itu, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang duluan, mendahului Yesus untuk menyeberang di danau itu, dan dia menyuruh orang banyak untuk pulang ke rumah. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan ketika murid-murid itu berlayar dengan perahu mereka, firman Tuhan berkata beberapa mil dari pantai, artinya itu di tengah danau, terjadilah angin sakal. Angin yang sangat kuat sekali sehingga membuat gelombang sangat tinggi sehingga perahu itu diombang-ambingkan oleh angin sakal itu. Dan firman Tuhan berkata di perikop ini, kira-kira jam 3 malam, Yesus berjalan di atas air untuk mendekati perahu murid-muridnya. Dan murid-muridnya ternyata yang sebelumnya sudah bersama-sama dengan Yesus, menikmati mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan, mendengar, melihat firman yang Tuhan beritakan, tapi firman Tuhan berkata murid-muridnya tidak mengenal Yesus. Malah mereka berkata, itu hantu. Bukan itu Tuhan, tapi dibalik, itu hantu. Ini sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat di sini bahwa kita melihat bahwa Yesus berjalan di atas air dan Petrus pun juga berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, ketika masa penciptaan, Tuhan menetapkan suatu hukum yang namanya hukum alam. Hukum alam ini sifatnya universal. Jadi semua manusia harus takluk dalam hukum alam itu. Ya, sifatnya universal, selama manusia ada di muka bumi ini, dimanapun dia berada, di Indonesia, di Australia, di Afrika, di Asia, di Amerika, takluk kepada hukum alam itu. Dan hukum alam ini adalah tidak punya mata, tidak punya hati, dan dia tidak pandang bulu. Sebagai contoh, ketika masyarakat di Indonesia tidak pernah makan, masyarakat itu akan lapar. Begitu juga pun di masyarakat di belahan dunia yang lainnya. Kalau kita tidak minum, kita akan haus. Kita di dunia ini kita bisa lapar, bisa haus, bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Dan di dalam pelayanan Yesus di dunia ini, Yesus pun, Tuhan Yesus pun juga pernah mengalami hal semacam itu. Yesus tercatat, Yesus pernah letih, capek ketika melayani pada siang hari, sehingga Yesus datang di sumur meminta air kepada perempuan Samaria. Yesus pun juga pernah tertidur di perahu, ketika perahu itu diombang-ambingkan oleh badai, Yesus tertidur. Dan berapa kali kita membaca bahwa Yesus dan murid-muridnya
sengaja mengasingkan diri ke tempat yang sepi untuk apa? Untuk beristirahat dan berdoa. Jadi itu adalah hukum alam. Semua manusia di dunia ini mengalaminya. Hukum alam berkata bahwa ketika seorang itu berjalan di atas air, orang itu pasti akan tenggelam. Tapi kita melihat, kita membaca tadi bahwa Petrus yang manusia biasa seperti kita, dia bisa berjalan di atas air. Artinya ada hukum yang lebih tinggi dibandingin hukum alam ini. Saya bisa katakan kalau ini yang tadi kita sebut hukum alam, saya katakan ini hukum Allah yang lebih tinggi. Hukum Allah, hukum Tuhan, hukum roh. Yang posisinya lebih tinggi dibandingkan hukum alam. Kenapa lebih tinggi? Karena dimensinya lebih luas. Dia ada karena campur tangan Tuhan, karena kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, campur tangan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada di sini. Sehingga hukum roh ini hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum alam. Bapak Ibu Saudara, cerita ini mengabarkan bahwa Petrus yang seharusnya tenggelam karena hukum alam, karena kita takluk di bawah hukum alam, tapi Petrus dapat menikmati hukum roh. Ya, sesuatu yang tidak mungkin dalam hukum alam akan mungkin karena hukum roh. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagian-bagian apa yang bisa menyebabkan Petrus bisa menikmati mujizat Tuhan, menikmati adikodrati, ya, sesuatu yang di atas kodrat, menikmati sesuatu yang supranatural. Di Alkitab, sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang supranatural itu kita bilang adalah mujizat Tuhan. Bagaimana caranya? Kita baca di perikop yang tadi, di Matius 14 ayat yang ke-29, saya bacakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami peristiwa-peristiwa yang supranatural, peristiwa-peristiwa yang adikodrati di atas hukum alam, kita harus yang pertama adalah seperti Petrus, kita harus merespon firman Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, adalah baik jika firman Tuhan itu kita dengar, kita taruh di pengetahuan kita, di pikiran kita bicarakan, tapi lebih indah lagi kalau firman Tuhan tidak hanya menjadi pengetahuan, menjadi kita berbincang-bincang firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu kita lakukan. Seperti Petrus yang pertama tadi syaratnya adalah kita harus merespon firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar harus kita respon, kita lakukan, kita bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Tadi yang nyuruh Petrus untuk datang adalah Yesus, artinya itu perintah Tuhan. Dan Petrus merespon. Kita melihat di dalam perahu itu ada murid-muridnya, 12 murid. Hanya satu orang, Petrus saja yang mau turun dalam perahu, melangkahkan kakinya, berjalan, dan bergerak, berusaha untuk mendapatkan Yesus. Itu artinya merespon. Sedangkan 11 murid yang lainnya, mereka hanya menjadi penonton, dia tidak menikmati sesuatu yang supranatural, adikodatri, dan mujizat itu. Kita lihat di Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22, saya bacakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat melakukan sesuatu seperti Petrus, yang pertama adalah kita merespon, bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, masih pada ayat yang sama, Matius 4 ayat yang ke-29, saya bacakan, Matius 14 ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu
dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi yang kedua adalah respon itu harus sesuai, selaras dengan firman Tuhan. Di ayat sebelumnya memang Petrus meminta kepada Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tapi Yesus menjawab, ya, datanglah. Ini artinya sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa pada perikop ini, ayat ini yang kita baca? Kehendak Tuhan adalah, pada Petrus adalah, Petrus datang kepada Yesus dan Petrus mengenal, percaya kepada Yesus. Karena tadi sebelumnya murid-muridnya tidak mengenal Yesus, mereka takut, mereka gemetar, teriak-teriak, mereka bilang Yesus adalah hantu. Itulah kehendak Tuhan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah kita harus, yang pertama adalah merespon firman Tuhan. Tapi yang kedua adalah respon itu, tindakan itu apakah sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu bisa memeriksa pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang kita berdoa memohon kepada Tuhan, minta mujizat Tuhan, kita melangkah dengan iman, kita bertindak dengan iman, kita berjalan dengan iman. Tapi apakah respon itu, tindakan itu yang pertama tadi sesuai dengan yang kedua, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau respon kita, tindakan kita itu hanya sebagai tuntutan kita kepada Tuhan karena keinginan daging kita. Jadi yang kedua, ketika Bapak Ibu Saudara bertindak, periksalah. Tindakan Bapak Ibu harus sesuai, selaras dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, sebelumnya ayat yang kita baca, Matius 6 ayat 33, ini ayat hafalan kita, Matius 6 ayat 33, masih di yang poinnya kedua, merespon firman Tuhan, selaras sesuai dengan firman Tuhan. Matius 6 ayat 33 berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ayat ini mencatat bahwa kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Artinya kita terlebih dahulu mencari apa yang Tuhan inginkan. Kita sesuai tidak dengan firman Tuhan, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita lanjut di poin yang ketiga. Mengapa Petrus bisa mengalami berjalan di atas air? Kita baca di perikop tadi, Matius 14 ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini, poin yang ketiga ini berbicara tentang iman. Petrus mempunyai iman. Iman Petrus kepada Yesus itu bukan hanya iman pengetahuan. Dia tahu, dia sebelumnya bersama-sama dengan Yesus melayani, melihat Yesus mengadakan mujizat, melihat Yesus mengajar, mendengar ajaran Yesus. Dia bukan cuma punya iman pengetahuan saja tentang Yesus, atau iman cuma percaya saja kepada Yesus. Tapi iman Petrus adalah iman yang penuh harap kepada Yesus. Artinya apa? Artinya dia mengandalkan seluruh hidupnya kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala yang besar. Jadi ketika Petrus akan turun ke perahu, mau jalan di atas air, dia yakin, dia percaya bahwa Yesus sanggup. Bagi hukum alam, bagi manusia, orang kalau berjalan di atas air tidak bisa, tapi iman Petrus berkata, Yesus pasti sanggup. Bapak Ibu, kita perlu iman seperti Petrus, iman yang penuh harap kepada Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, kuasanya sama kemarin, hari ini sampai selama-lamanya dan sanggup mengadakan mujizat-mujizat yang besar. Kita baca di Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat ke-20 saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab
aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat ini berkata bahwa Tuhan tidak meminta kita iman yang besar, tapi Tuhan menuntut kita punya iman. Walaupun iman kita kecil seperti biji sesawi, iman itu akan mengerjakan sesuatu yang besar, perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada suatu hal yang menarik lagi, kita akan di ayat yang tadi kita baca, ternyata Petrus pun juga tenggelam. Kita baca di Matius 14 ayat yang ke-30 sampai dengan 33. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, Petrus, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di perikop ini, Petrus sudah mengalami yang namanya hukum roh. Sesuatu adikodrati, supranatural, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan berjalan di atas air. Baru beberapa menit saja, Petrus sudah tenggelam. Ya, kita bisa bayangkan, Petrus berjalan mendekati Yesus. Orang lebih dekat Yesus tapi bisa tenggelam. Kenapa Petrus tenggelam? Ternyata Yesus sendiri berkata, hai orang yang kurang percaya. Artinya apa? Artinya imannya Petrus yang tadinya iman yang penuh harap pada Yesus, tadi yang poin yang ketiga, punya iman, sekarang iman itu hilang, ditiup oleh angin sakal. Dan Petrus mulai tenggelam. Dan ayat tadi berkata bahwa Petrus mendengarkan situasi lingkungan sekitarnya. Ketika dia mendengar angin sakal, dia takut. Bapak Ibu Saudara, apakah di hari-hari ini ya dengan wabah virus corona, kita apakah seperti Petrus di saat ini yang mau tenggelam? Kita takut melihat situasi-situasi di lingkungan kita, suara-suara, masalah-masalah, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Apa kita takut? Ya, atau kita tetap ingat bahwa di depan kita ada Tuhan Yesus, Tuhan yang tadi sudah mengadakan mujizat, pasti akan memberkati kita. Dan kita lihat di ayat yang ke-30-31 tadi, ternyata musuh dari iman yang membuat Petrus tenggelam itu adalah 3. Yang pertama, Petrus takut. Yang kedua adalah Petrus kurang percaya. Dan yang ketiga adalah Petrus bimbang. Bapak Ibu Saudara, di situasi saat ini kita jangan takut, kita jangan kurang percaya kepada Tuhan kita yang luar biasa itu, kita jangan bimbang, tapi kita percaya tetap bahwa Allah kita yang kita sembah, Allah kita yang kita percaya itu Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong kita, seperti tadi di ayat 31, Allah kita akan memegang tangan kita, mengangkat kita dari tenggelam itu. Dan Allah kita, Allah yang melindungi, menolong, dan menyertai kita. Di ayat yang ke-31, ya, ayat yang ayat yang terakhir tadi sebutkan bahwa Petrus teriak kepada Tuhan. Ini patut kita contoh, kita teladani ketika kita mengalami hal seperti itu, teriak kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, bahwa kami ingin seperti Petrus Tuhan, di dalam kondisi yang begitu mengkhawatirkan, begitu menakutkan, membuat iman kami lemah, membuat kami takut, khawatir, bimbang Tuhan, tapi kami ingin Tuhan,
kami tetap merespon firman Tuhan, kami tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kami bertindak sesuai apa yang Tuhan inginkan, dan kami tetap punya iman yang sungguh, yang penuh harap kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Dalam masalah ini kami percaya kami tidak menyelesaikan masalah ini Tuhan, tapi kami seperti Petrus, kami menikmati mujizat yang dari Tuhan. Kami menikmati perjalanan yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.